Lastri berusaha memberontak dari tangan terikat dan mulutnya disumpal. "Jangan melawan, cantik. Kamu akan menikmati semua ini. Hahaha," ucap salah seorang lelaki di samping Lastri. "Tok, tok, tok." Salah satu lelaki di dekat Lastri mengetok pintu kamar Bima. Tidak lama kemudian pintu dibukakan oleh Pak Jeki. "Wow, bagus. Ayo masuk cepat," titah Pak Jeki kepada 3 lelaki yang membawa Lastri. Sesaat mata Pak Jeki melihat ke pintu kamarku yang tertutup. Dari gelagatnya, aku tahu dia memastikan aku tidak mengetahui kedatangan 3 anak buah Pak Guntur barusan. Aku tidak bisa melihat mereka karena pintu sudah ditutup lagi. Perasaanku tidak enak karena melihat Lastri tertangkap lagi. Kenapa dia bodoh sekali hingga tertangkap? Tapi Ayu di mana? Kenapa Ayu tidak tertangkap juga? Apa yang terjadi di rumah? Setahuku mereka di loteng bersembunyi. Apakah Kak Angga tahu tentang semua ini? Pertanyaan yang hanya bisa kutanya sendiri tanpa terjawab. Aku jalan mondar-mandir berpikir tentang apa yang akan dilakukan. Meskipun Lastri bukan keluargaku, tapi aku sudah mengenal baik dan rasa kasihan tidak bisa dihilangkan. Apakah aku harus membiarkan Lastri jadi korban untuk mayat Jaka? Aku tidak tega, sungguh aku tidak tega. Pov Angga. Aku memacu kuda menjauhi area danau dan menuju ke rumah. Gelap malam membuat mudah berkuda karena tidak terlihat oleh penduduk desa atau anak buah Guntur. Geni duduk di belakang merangkul pinggangku, erat dan diam. Entah apa yang dipikirkan gadis yang kucintai ini. Lega rasanya bisa selamat dari 5 orang berkuda tadi. Hembusan angin malam menusuk tulang. Dinginnya desa, meskipun hujan sudah berhenti, tidak menghalangi dingin udara menyentuh pori-pori kulit. Aku melihat ke sekitar sambil memacu kuda dan berharap cepat sampai di rumah dengan selamat. Harus hati-hati karena anak buah Guntur pasti masih berkeliaran di desa. "Sial!" Umpatku tiba-tiba menghentikan kuda. "Ada apa, Kak Angga?" tanya Geni. "Di depan ada 5 orang berkuda lagi, Geni," ucapku menatap ke depan. "Apa, Kak? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Geni terdengar ketakutan. 5 orang berkuda itu semakin mendekat. Aku siap-siap menghadapi mereka. Percuma melarikan diri, mereka pasti ada lagi. Sepertinya aku harus menghabisi mereka satu persatu. Dalam tas yang kubawa, segera dikeluarkan senjata berikutnya. Sebuah pedang lipat taichi. "Pegang erat-erat, Geni!" titahku. "Dengar aba-abaku selanjutnya." Aku menarik napas panjang dan siap-siap melakukan perlawanan setelah merasakan pegangan Geni semakin erat. Saat 5 orang berkuda itu semakin mendekat, aku memacu kuda maju dan semakin mendekati mereka. Tentu sudah siap-siap dengan senjataku berikutnya, yaitu sebuah pedang pemberian ayahnya Kelani. "Sebelum bertempur, siapkan senjata dan mental," itulah pesan paman padaku. Ku melayangkan pedang pada kedua orang berkuda di sebelah kanan, saat kami sudah berpapasan. Tanpa waktu lama, pedangku itu sudah melumpuhkan 2 orang tersebut dengan mudah. Pedang mengenai dada mereka. Kuda terus memacu meskipun 2 orang lelaki itu jatuh dari kuda yang mereka tunggangi. "Serang dia!" teriak salah satu orang berkuda kepada 2 orang temannya lagi. Posisi mereka di belakangku. Aku berbalik arah dan diam menunggu mereka menyerang. 3 lelaki berkuda itu mendekat memacu kudanya serta dengan pisau di tangan kanan mereka. Aku menunggu hingga mereka mendekat dengan mata terus melihat dan fokus. "Menunduk, Geni!" titahku ke Geni saat 3 lelaki berkuda itu hampir mendekat. Aku dan Geni menundukkan badan supaya pisau di tangan mereka tidak mengenai kami. Tanpa berpikir panjang, aku melayangkan pedangku dengan cepat ke bawah dan mengenai perut 2 lelaki berkuda itu bergantian. Saat itu juga mereka jatuh dari kuda dan tidak berdaya. Sekarang tinggal 1 lagi yang aku hadapi. Tanpa menunggu lama, aku langsung menyerangnya.
Dia mencoba lari menghindar dan aku terus mengejarnya dan terjadilah kejar-mengejar beberapa saat, hingga akhirnya aku bisa sejajar dengannya. Aku langsung melayangkan pedang ke punggung lelaki itu hingga dia jatuh dari kuda bersimbah darah. Dan aku terus memacu kuda tanpa henti menuju ke rumah. "Kamu keren, Kak!" teriak Geni memujiku. "Keren ini untukmu, Gen." Jawabku membalas dengan senyum. Kuda terus dipacu dengan cepat. Setelah beberapa jauh kami memacu kuda, dan sudah jauh dari area danau, barulah hampir mendekati rumah. Sekarang memacu kuda dengan pelan sambil melihat ke sekitar agar tidak ada yang melihat. Sengaja mengambil jalan semak-semak hingga tembus ke belakang rumah. "Kita turun di sini aja, Geni," ucapku. Setelah aku dan Geni turun dari kuda, kuda itu dilepas agar tidak meninggalkan jejak. Kami jalan kaki menuju rumah sambil melihat kiri kanan. "Ayo, Geni!" ajakku agar Geni cepat melangkah setelah kupastikan tidak ada yang melihat. Malam semakin larut. Sudah tidak ada penduduk yang lalu lalang di jalan. Aku yakin sudah tidak ada anak buah Pak Guntur karena mereka sudah kuhabisi dan aku yakin sisanya pasti menuju rumah di seberang danau. Kematian dukun wanita itu akan membuat mereka semakin meradang. Aku berharap Keki baik-baik saja dan menjaga diri. Bima satu-satunya tempat Keki berlindung dari keluarga jahatnya. Setelah Geni kupastikan aman di sini, besok aku akan menyusul Keki seperti tidak tahu apa yang terjadi. "Ayo masuk," ajakku ke Geni setelah membuka pintu belakang. "Ini rumah siapa, Kak?" tanya Geni setelah pintuku tutup dan dikunci. "Rumah bibiku," jawabku menuju pintu kamar Keki. "Ini kamar Keki," sambungku sambil membuka pintu kamar. "Iya, Kak," jawab Geni melihat ke dalam. "Coba buka lemari baju itu, ada baju Keki yang bisa kamu pakai." Aku menuju ke lemari di sudut kamar. "Setelah ganti baju, ikut kakak ke loteng," sambungku. "Ngapain ke loteng, Kak?" tanya Geni. "Sembunyi, mereka pasti akan memeriksa semua rumah di sekitar sini, sementara hanya di loteng tempat aman bagimu, Gen," jawabku. "Baiklah, Kak," ucap Geni dan menutup pintu kamar mengganti pakaian. Saat Geni mengganti baju di kamar Keki, aku juga mengganti baju dan memasukkan lagi sebuah penutup kepala ke dalam tas. Baju yang kupakai hari ini langsung dibakar di api tunggu dapur agar tidak meninggalkan jejak. "Kak, aku sudah selesai," ucap Geni sudah keluar dari kamar Keki. "Ayo ikut aku naik ke loteng," ajakku sambil membuka pintu belakang. Setelah kupastikan tidak ada yang melihat, aku dan Geni menaiki anak tangga bambu menuju loteng di mana Ayu dan Lastri bersembunyi. "Kak Angga! Lastri ketangkap!" kata Ayu setelah aku dan Geni sudah berada di loteng. "Bagaimana bisa?" tanyaku terkejut. Ayu menceritakan kalau Lastri ingin buang air besar hingga dia turun ke bawah. Saat itu gelap dan dia merasa aman untuk turun. Ternyata dugaan Lastri salah. Anak buah Pak Guntur sedang berkeliaran dan mungkin karena mendengar kabar kematian Buyah. Setelah buang air besar, Lastri keluar. Sebelum dia menaiki anak tangga dan posisi masih di halaman belakang, tiba-tiba 3 orang anak buah Pak Guntur datang dan menangkap Lastri. Lastri ingin berteriak, tapi mereka menyumpal mulut Lastri dengan tangan mereka. Tentu mereka lebih kuat karena laki-laki dan berjumlah lebih banyak. Ayu hanya bisa diam menyaksikan Lastri dibawa paksa oleh 3 lelaki itu dari atas. Untung mereka tidak menyadari tentang ruang penyimpanan padi di loteng ini hingga Ayu aman dari mereka. "Bagaimana kalau Lastri buka mulut?" Aku sangat khawatir. "Aku juga mikir begitu, Kak," jawab Ayu. "Aku akan menghubungi Keki," ucapku sambil mengeluarkan ponsel di saku celana. 15 panggilan tak terjawab. Kataku melihat layar ponsel tertera nama Keki. Kulihat juga ada pesan dari Keki,
pesan itu langsung kubuka. Kak, Lastri ada di sini. Dia ditangkap 3 lelaki anak buah Pak Guntur. Aku tidak melihat Ayu. Aku membalas pesan Keki dan menceritakan tentang Ayu dan kenapa Lastri bisa tertangkap. Keki juga mengatakan kalau masih ada satu lagi dukun, yaitu adik dukun perempuan yang mati kubunuh. Dia punya kekuatan bisa mengendalikan mayat jika asalkan ada darah perawan. Sekarang Lastri jadi korban berikutnya menggantikan Geni bebas. Kasihan Lastri, Kak, ucap Ayu di sela tangisnya. Keki pasti terancam, Kak. Timpa Geni khawatir. Kalian tenang di sini. Aku akan kembali ke rumah itu, kataku ke Ayu dan Geni. Tidak ada jalan lain, aku harus menemui Keki. Aku takut Lastri buka mulut dan Keki dalam bahaya. Meskipun aku tahu adik sepupuku itu punya kemampuan bela diri, namun aku masih khawatir karena yang dihadapinya bukan hanya manusia biasa, tapi juga mayat hidup. Prof Guntur. Ayo kalian masuk, kata Pak Kades kepada 3 anak buahku di depan pintu. Mereka masuk dan membawa seorang gadis. Aku suka melihat gadis ini, cantik. Kalau dia tidak perawan lagi, akan kugunakan sebagai teman tidurku di saat aku bosan dengan Jumi. Ia cantik dan muda. Tuan Guntur, ini gadis yang pernah tertangkap dulunya. Saat itu Tuan Jaka sudah melihatnya, kata seorang anak buahku yang membawa gadis itu. Aku mendekati gadis itu. Dia ketakutan dengan mata mengeluarkan butiran bening. Pantas aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Waktu itu dia berhasil kabur dan Parjo mati. Aku masih ingat dengan kejadian Parjo mati di rumah kayu. Betul, Tuan. Ini gadis dari desa sebelah, jawab anak buahku. Apakah dia masih perawan? Tanya Pak Kades berdiri di sampingku. Kami sama-sama menatap gadis muda ini dengan tatapan gairah lelaki dewasa. Entahlah, Pak Kades, jawab anak buahku yang satunya lagi. Saat aku mau memeriksa keperawanannya, dia keburu kabur, Pak Kades. Timpa istriku sambil duduk di tepi ranjang dekat Bima terbaring. Aku membuka sumpalan di mulut gadis ini. Bibir tipisnya sangat menggoda. Kulit putih dan masih kencang, tidak seperti istriku yang sudah mulai keriput. Apakah kamu masih perawan? Tanyaku kepada gadis di depanku ini. Tolong jangan sakiti aku, Tuan. Tolong lepaskan aku. Gadis itu memohon dengan tangis ketakutan. Baiklah, kami tidak akan menyakitimu. Sekarang katakan, apakah kamu masih perawan? Tanya Pak Kades seperti ingin membelai gadis ini. Tolong lepaskan aku, Pak. Ucap gadis itu tanpa menjawab pertanyaan kami. Istriku bangkit dari duduknya dan melangkah mendekat. Aku terpaksa sedikit menjauh dari gadis ini agar istriku tidak berprasangka buruk. Jangan tanyakan hal bodoh pada gadis ini. Gadis manapun tidak akan mau menjawab pertanyaan yang sangat sensitif. Suara istriku sedikit tegas. Siapa namamu? Tanya istriku kepada gadis itu. Tolong lepaskan aku, Bu, aku mohon, kata gadis itu di sela tangis. Siapa namamu? Suara istriku bertambah lantang. Istriku menatap dekat mata gadis itu dengan amarah melampiaskan kekesalan. Aku tahu itu karena mengingat putra pertama kami sudah mati. Lastri, jawab gadis itu gugup. Lastri, nama yang bagus, jawab istriku dengan nada sudah mulai datar. Sekarang ceritakan, kenapa kamu bisa kabur dan anak buahku mati? Tanya istriku lagi. Aku tidak tahu, jawab Lastri gugup ketakutan. Plak, plak. 2 tamparan melayang ke pipi gadis ini. Istriku terlihat sangat marah dengan jawabannya. Katakan, siapa yang menolongmu? Istriku mencengram lengan Lastri, hingga Lastri kesakitan karena ia mukanya mengernyit. Tidak ada, jawab Lastri masih menyangkalnya. Plak,
Satu tamparan lagi melayang ke pipi Lastri. Air mata Lastri tak berhenti berjatuhan. "Kamu kira aku bodoh? Tidak mungkin gadis sepertimu bisa kabur begitu saja," ucap istriku dengan amarah, matanya melotot. Aku tidak bohong. Dia mau memperkosaku. Saat tubuhnya menindihku, aku mengambil pisau terselip di pinggangnya dan langsung aku tancapkan ke tubuhnya. Cerita Lastri dengan suara bergetar. Cerita Lastri masuk akal. Parju memang sering membawa pisau terselip di pinggangnya. Dasar Parju, kamu pantas mati karena mencoba memperkosa gadis perawan yang digunakan untuk bisnisku. Kamu tidak menghargaiku dengan nafsu besar sehingga kamu lupa apa tugasmu. "Hei kamu, panggil Garot ke sini!" perintah istriku kepada salah satu anak buah kami. "Baik, Bu," jawab anak buah kami dan berlalu keluar dari kamar. "Pak Kades, kita sudah tahu kalau Garot bisa mengetahui apakah gadis ini masih perawan atau tidak tanpa diperiksa fisiknya. Kenapa kalian berdua masih kuku untuk menanyakannya?" Istriku melirikku dengan kata-kata sindiran. "Oh, aku lupa Bu Jumi, maaf," jawab Pak Kades sambil melirik gadis muda di depannya. Sial, istriku bisa membaca ketertarikanku terhadap gadis ini. Pak Kades juga tidak bisa menyembunyikan cara pandang menunjukkan nafsu liarnya. Dari dulu, aku dan Pak Kades selalu melakukan petualangan mencari gadis-gadis muda dan mencicipinya bersama, meskipun pernah gagal dan kami berhasil menyembunyikan diri dari kesalahan kami. Entah kenapa aku teringat kejadian beberapa tahun yang silam. Aku dan Pak Kades hampir saja menyicipi gadis desa ini yang bernama Rahmi. Namun sial, ayah dan adiknya melihat aksi kami hingga hampir diketahui penduduk desa. Berkat kelihayan kami menyebar fitnah kalau bapak dan anak gadisnya berzina hingga mereka diarak keliling desa dalam keadaan telanjang. "Apa yang kamu pikirkan, suamiku?" tanya istriku membuatku tersentak. "Oh, tidak ada. Sebaiknya kita jangan buang waktu. Aku mau Jaka bisa dikendalikan dan menemukan pembunuhnya," jawabku mengalihkan pembicaraan. Istriku duduk lagi di tepi ranjang dekat Bima terbaring. Matanya terus memperhatikan gelagatku. Aku berusaha mengalihkan mata dari gadis muda di depanku ini. "Ada apa memanggilku, Bu Jumi?" tanya Garot muncul dari pintu. "Lihat gadis itu." Istriku menunjuk gadis yang berdiri di depan Pak Kades. Garot mendekati Lastri dengan mata tajam sambil membelai lembut lengannya. Dia juga membelai sedikit rambut panjang gadis itu yang terurai. Namun, Lastri terus menangis ketakutan. Astaga, dia sangat menggairahkan. "Sempurna," ucap Garot tidak lepas matanya dari gadis bernama Lastri ini. Senyum jahat keluar dari bibir Garot. "Bagaimana Garot? Apakah dia masih perawan?" tanya Pak Kades tak sabaran. "Dia masih perawan. Kita bisa menggunakan darahnya mengendalikan Tuan Jaka, Pak Kades," jawab Garot. Ternyata Lastri masih perawan. Sial. Aku tidak bisa menyentuhnya karena darahnya digunakan untuk Jaka. Andaikan dia tidak perawan lagi, mungkin aku dan Pak Kades akan mencicipi tubuhnya bergantian, tentunya tanpa sepengetahuan istriku. "Bagus. Aku mau menemukan siapa pembunuh Jaka sebenarnya." Istriku tersenyum lega mendengar kata-kata Garot. "Sekarang lakukan ritualmu secepatnya, Garot. Aku mau lihat siapa pembunuh putraku," ucapku karena belum tenang sebelum aku menemukan siapa yang menghabisi nyawa Jaka. "Cepat kalian bawa gadis ini ke dekat Tuan Jaka," perintah Garot kepada beberapa anak buahku. "Tunggu." Istriku menghentikan mereka sesaat sebelum mereka keluar dari pintu. "Jangan menimbulkan suara. Di kamar depan ada teman Bima yang tidak boleh tahu tentang semua ini," sambung istriku. "Baik, Bu Jumi," jawab anak buahku yang membawa Lastri.
Kami keluar dari kamar Bima dan menuju kamar Jaka untuk melihat ritual yang akan dilakukan Garot. Meskipun Bu Iyah telah mati, masih ada Garot penggantinya. Pov Keilani. Aku terus mengintip di lubang kunci pintu melihat ke kamar depan. Yang terlihat hanya beberapa anak buah Pak Guntur keluar masuk kamar. Lastri pasti masih ada di dalam kamar itu. Apa yang akan mereka lakukan terhadap Lastri? Mudah-mudahan mereka tidak menanyakan tentang kematian Parju. Pintu dibuka, kulihat Lastri dibawa paksa keluar dan aku juga melihat Pak Kades, Pak Guntur, Garot dan Bu Jumi mengikuti dari belakang. Tidak kulihat Bima di antara mereka. Kemana Lastri akan mereka bawa? Apakah ke kamar mayat Jaka? Setelah kupastikan di luar kamar tidak ada seorang pun, aku membuka pintu dan ingin melihat apa yang mereka lakukan terhadap Lastri. Naluriku terus mengatakan, aku harus menyelamatkan Lastri. Aku melangkah pelan menuju ruang tamu. Kamu mau kemana, Ki? Langkahku terhenti mendengar suara Bima memanggil. Memasang senyum manis, aku membalikkan badan. Kulihat Bima berdiri di depan pintu kamarnya menatapku. Kak Bima. Sapaku sambil melangkah mendekatinya. Kamu mau kemana, Ki? Tanya Bima. Wajahnya terlihat mengkhawatirkan aku. Aku tadi mendengar seseorang mengetok pintu kamarku. Saat ku buka, tidak ada seorang pun di luar. Aku mau memeriksa siapa yang mengetok tadi. Jawabku mencari alasan. Jangan keluar kamar, berbahaya. Ayo masuk lagi ke kamarmu, Ki. Baiklah. Kak Bima gimana? Apakah sudah baikan? Tanyaku sok perhatian. Aku sudah baikan, Garot memberi ramuan. Jawab Bima. Oh gitu, baiklah, aku masuk kamar dulu. Ucapku melangkah ke kamar. Sial. Aku tidak bisa menyelamatkan Lastri. Jangan keluar kalau bukan aku yang memanggil, Ki. Pesan Bima sebelum aku menutup pintu. Oke, Kak. Jawabku tersenyum. Dari cara Bima, aku yakin Lastri tidak menyebut namaku tentang kematian Parju. Kalau namaku disebut, pasti Bu Jumi sudah menahanku sekarang, tapi mereka malah sibuk membawa Lastri. Bagaimana cara aku menyelamatkan Lastri? Kasihan sekali dia. Aku mencoba istirahat mengumpulkan tenaga. Meskipun sulit untuk tidur, tetap berusaha dengan memejamkan mata. Tok, tok, tok. Ki, Kaki. Bima memanggilku sambil mengetok pintu kamar. Ada apa lagi ini? Bukankah ia menyuruhku tidur? Aku langsung bangkit dan membukakan pintu. Ada apa, Kak? Tanyaku. Ada Tante. Sapaku ke Bu Jumi. Di depan pintu ada Bima dan Bu Jumi. Ayo kita balik sekarang. Ajak Bima. Kalau menunggu sampai besok pagi terlalu lama, Ki. Timpa Bu Jumi. Kita mau menyeberangi danau malam-malam begini, Tante? Tanyaku ke Bu Jumi. Iya, sampan sudah disiapkan. Ayo. Jawab Bu Jumi. Aku langsung mengikuti mereka menuju ruang tamu dan pintu utama. Bima melangkah di sampingku sambil terus melirikku dengan senyum. Aku juga membalasnya. Beberapa anak buah Bu Jumi sudah melangkah di depan kami seperti berjaga. Aku tidak punya pilihan selain mengikuti ajakan Bima dan Bum Jumi. Lastri tidak bisa aku selamatkan sekarang, sangat berbahaya dan anak buah Pak Guntur sangat banyak di rumah ini. Entah apa yang mereka lakukan terhadap Lastri, aku tidak sanggup membayangkannya. Kami naik sampan menyeberangi danau. Tidak butuh waktu lama menyeberangi danau. Cuaca dingin dan sebentar lagi pagi. Setelah sampai di seberang danau, sebuah mobil sudah menunggu kami. Aku diantar oleh mereka. Tolong jangan bilang apa yang kamu lihat di rumah itu ke penduduk desa, Ki. Mereka tidak akan percaya dan aku juga butuh waktu memberitahu mereka. Pinta Bu Jumi. Iya, Tante. Aku pasti akan menyimpan semua ini.
Lagian Tante dan Kak Bima sudah kuanggap seperti keluarga. Jawabku. Aku mengelurkan ponsel dan mencoba menghubungi Kak Angga. Aku ingin tahu keberadaannya. Takut saja dia menyusulku ke rumah itu. Mau menghubungi siapa, Ki? Tanya Bima. Kak Angga? Jawabku. Aku menghubungi Kak Angga dan mengatakan kalau aku sedang dalam perjalanan ke rumah. Dia pasti merasa lega kalau aku baik-baik saja. Untung aku memberitahu Kak Angga secepatnya, karena dia sudah siap-siap akan menyusulku ke rumah seberang danau. Jangan khawatir, Kak. Ada Kak Bima dan Tante bersamaku. Ucapku di ponsel. Syukurlah, bisa aku bicara dengan Bu Jumi? Tanya Kak Angga. Aku tahu dia mencoba memancing Bu Jumi. Tante, ini Kak Angga mau bicara. Ucapku sambil menyodorkan ponsel. Bu Jumi menerima ponsel yang kusodorkan dan menempelkannya di daun telinganya. Halo Angga, ya, jangan khawatir. Kami pasti menjaga Keki, baiklah, sama-sama. Kata Bu Jumi di ponsel. Setelah selesai berbicara di ponsel, ponselku dikembalikan. Kulihat wajah Bu Jumi terlihat ceria setelah berbicara dengan Kak Angga. Aku tahu Bu Jumi menyukai Kak Angga dari pertama kali melihat ketampanan kakak sepupuku itu. Apa yang harus kita lakukan menolong Lastri, Kak? Tanyaku ke Kak Angga. Itulah yang aku pikirkan, Ki. Mungkin dia akan mengambil darah Lastri seperti yang dilakukannya ke Geni. Jawab Kak Angga. Kita tidak bisa berbuat banyak karena mereka sangat banyak di sana. Jangan gegabah. Aku tidak mau kalau kita jadi korban dan tujuan tidak tercapai. Ucap Kak Angga. Tidak ada jalan menyelamatkan Lastri. Jika kami bergerak sekarang, itu sama artinya memberikan nyawa kami kepada mereka. Lagian Geni dan Ayu juga butuh bantuan, tidak mungkin selamanya mereka tinggal di loteng. Mereka harus ke kota agar kami bisa fokus dengan tujuan kami. Pof Garot. Cepat bawa kembang itu ke sini. Titahku kepada anak buah Tuan Guntur. Bermacam kembang sudah diletakkan di sebuah nampan. Gadis bernama Lastri itu terikat duduk di lantai. Air matanya tidak henti mengalir ketakutan. Aku siap-siap akan mengambil darahnya dan meminumkannya ke mayat Tuan Jaka. Mayat Tuan Jaka sudah berdiri tenang di sudut kamar ini. Dia tunduk dengan perintahku. Sedikit saja kami terlambat memberikan darah perawan. Aku tidak akan bisa mengendalikan jin yang bersarang di tubuh Tuan Jaka. Kalau begitu, aku balik dulu ke desa. Aku juga ada tugas menyambut acara desa kita besok. Kata Pak Kades. Aku juga mau balik ke desa. Sebaiknya kita pergi bersama, Pak Kades. Timpa Pak Guntur. Tapi bagaimana dengan Garot? Dia masih melakukan ritual untuk mayat anakmu, Guntur. Tidak apa-apa. Silakan kalian kembali ke desa, aku bisa menangani Tuan Jaka di sini. Tapi aku butuh sekitar 3 orang untuk membantuku berjaga di rumah ini. Ucapku karena mereka berbicara di dekatku. Aku bisa melakukan ritual ini sendirian asalkan ada darah perawan. Besok ada acara pesta panen desa. Acara ini selalu ditunggu-tunggu Pak Kades karena ini akan membuat masa jabatannya akan terus diperpanjang di desa ini. Pak Guntur juga perlu melihat gadis-gadis yang datang ke acara agar bisa diculik untuk keperluan bisnis mereka. Acara besok akan dihadiri gadis-gadis desa sini dan gadis-gadis desa tetangga. Pasti sangat ramai dan meriah. Baiklah, Garot, kami balik dulu. Kalau ada apa-apa jangan lupa hubungi aku. Kata Tuan Guntur. Baik Tuan. Jawabku. Pak Kades, Tuan Guntur dan beberapa anak buahnya meninggalkan rumah ini. Aku melanjutkan ritualku. Jika mayat Tuan Jaka berhasil aku kendalikan dengan sempurna, aku pasti tahu siapa yang membunuhnya. Karena dia pasti akan terus mengikuti aroma darah orang yang membunuhnya. Itulah tujuan Bu Jumi dan Pak Guntur membangkitkan putra mereka. Ritual seperti ini juga pernah dilakukan dulunya saat kakakku melakukan percobaan di desa sebelah, dan dia berhasil. Akan kubuat apa yang dilakukan kakakku semasa hidupnya berhasil kulanjutkan. Setelah itu, aku akan membangkitkan kakakku juga. Aku sengaja belum menguburkan kakakku demi mengelabui Bima,
Entah kenapa aku mencurigai Bima yang membunuh kakakku, karena saat pembunuhan terjadi, hanya Bima yang berada di rumah ini bersama dengan gadis kota itu. Aku tidak bisa percaya kata-kata mereka begitu saja tentang penyusup. Jika terbukti putra Tuan Guntur yang membunuh kakakku, akan kubuat dia menjadi mayat. Sekarang aku akan mengambil darahmu, Nona. Ucapku memegang pisau yang akan kugunakan untuk melukai gadis ini dan menampung darahnya. 4 jam lagi matahari akan terbit. Sebelum itu terjadi, aku harus memberi Tuan Jaka darah perawan agar ritualku berhasil. Jangan sakiti aku. Gadis itu menangis memohon ketakutan. Aku hanya akan mengambil darahmu, Nona. Jawabku. Aku menyayat lengan gadis ini dengan pisau. Gadis itu kesakitan. Darah segar bercucuran dan aku langsung menampungnya. Setelah darah itu aku tampung, aku mendekati Tuan Jaka sambil melemparkan bermacam kembang dan membacakan mantra-mantra. Setelah itu darahku letakkan di lantai dekat kaki Tuan Jaka. Tidak butuh waktu lama, Tuan Jaka langsung meminum darah itu seperti binatang rakus menjilat. Darah di lantai sudah habis dijilat Tuan Jaka. Dia berdiri lagi sambil menatap gadis ini seakan mau memakannya. Aku terus melemparkan kembang ke Tuan Jaka agar dia tetap bisa aku kendalikan. Tetap berdiri di sana, perintahku ke Tuan Jaka. Dia diam dan menuruti kata-kataku. Sepertinya aku harus menambahkan lagi Tuan Jaka darah perawan. Matanya masih terlihat sangar. Aku takut darah sedikit ini tidak begitu berpengaruh padanya. Aku mengambil lagi darah gadis ini dengan menambah lukanya agar darah semakin banyak keluar dari tubuhnya. Gadis itu kesakitan lagi saat aku menambah luka di tangannya yang satu lagi. Darah segar bercucuran dan aku langsung menampung darah itu. Namun aku lihat gadis itu semakin lama semakin lemah. Dia terkulai di lantai dengan darah terus keluar dari tangannya. Apakah dia akan mati kekurangan banyak darah? Kondisinya terlihat sangat lemah. Aku memberikan darah gadis itu lagi ke Tuan Jaka. Seperti tadi, dia menjilati darah itu seperti binatang rakus. Saat kupalingkan wajah melihat gadis itu, dia sudah tidak sadarkan diri tergeletak di lantai. Gawat, dia pasti akan mati sebentar lagi. Darahnya banyak keluar. Gumamku sendiri menatap gadis itu. Aku mendekati gadis itu dan memeriksa denyut nadinya, masih berdetak. Tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau mengurus mayat gadis ini di sini. Hei kamu, ayo masuk. Perintahku kepada 3 orang anak buah Tuan Guntur yang berjaga di depan pintu. Mendengar suaraku, mereka langsung masuk ke kamar. Ada apa, Bang Garot? Tanya salah satu anak buah Tuan Guntur. Buang gadis ini ke danau, sebentar lagi dia akan mati. Aku tidak mau mengurusi mayat gadis ini. Ucapku menunjuk gadis itu. Baik bang, jawab mereka. Ketiga anak buah Tuan Guntur langsung mengangkat tubuh gadis itu dan membawanya keluar dari kamar ini. Aku tetap melakukan ritualku di kamar ini. Tubuh Lastri diangkat menuju ke danau, suasana gelap dan udara dingin. Sampai di tepi danau, ketiga anak buah Guntur langsung melempar tubuh Lastri ke danau. Setelah memastikan tubuh Lastri terbawa angin menyisiri danau, mereka langsung meninggalkan tepian danau untuk masuk lagi ke rumah. Setelah menunggu beberapa saat dan memastikan anak buah Guntur sudah menjauh, Lastri mencoba berenang ke dekat sampan yang talinya terikat di kayu yang tertancap di tepi danau. Ternyata Lastri belum mati. Dia hanya pura-pura lemah dan tidak sadarkan diri agar bisa keluar dari kamar itu. Lastri mendekati sampan setelah memastikan ketiga anak buah Guntur menjauh dari danau, setelah tubuhnya dilempar ke danau. Dia berusaha menahan nafas di air dan membiarkan tubuhnya dibawa arus agar mereka tidak curiga dan mengira Lastri sekarat dan akan mati. Nafas Lastri besar setelah dia menghirup udara lagi. Perlahan dia melangkah sambil membungkukkan badan mendekati sampan dan berusaha melepaskan ikatan tali yang menahan sampan. Mata Lastri terus melihat ke arah rumah dengan rasa was-was dan tubuh gemetar takut ketahuan. Sakit karena luka di kedua lengannya ditahan meskipun sangat perih.
darah yang mengalir terhapus air danau karena semua tubuhnya basah. Lastri berusaha sekuat tenaga menahan sakit saat tangannya mencoba melepaskan ikatan tali sampan. Setelah Lastri berhasil melepas ikatan tali sampan, dia mendorong sampan tersebut ke arah tengah danau. Dia menaiki sampan dan berusaha mengayuh sampan sekuat tenaga, sangat sulit karena kedua lengannya masih mengeluarkan darah dan sangat perih. Luka yang disiram air danau semakin membuatnya kesakitan. Lastri terus berusaha mengayuh sampan di kegelapan subuh dan udara dingin. Akhirnya Lastri sampai di seberang danau. Setelah dia turun dari sampan, dia melangkah menuju ke dekat semak-semak agar mudah bersembunyi dan tidak terlihat orang lain. Kondisinya masih sangat berbahaya kalau sempat anak buah Guntur melihatnya. Untuk keluar dari rumah seberang danau dengan pura-pura sekarat berhasil membuatnya lolos. Sakit sekali. Gumam Lastri memegang lukanya melangkah ke semak-semak. Saat dia sudah memasuki semak-semak, Lastri melihat ke semua rumput liar untuk mencari tanaman binahong. Setelah menemukan tanaman itu, dia mengambil daunnya serta menumbuknya dengan batu yang dipungut. Tumbukan daun binahong itulah yang dibalutkannya ke luka agar mengurangi pendarahan. Lastri melanjutkan langkahnya menuju ke keramaian desa. Dengan terus melangkah, dia berharap bisa balik lagi ke rumah Keki dan meminta bantuan. Sekarang ini hanya Keki dan Angga tempat tujuannya. Karena kalau dia menuju ke rumahnya, pamannya pasti menjual lagi ke Guntur seperti yang telah terjadi. Matahari sudah menunjukkan sinarnya. Lastri terus berjalan menahan sakit dan darahnya sudah mulai berhenti. Setelah memastikan jalan sangat sepi, dia keluar dari semak-semak dan melangkah di tepi jalan. Kalau melalui semak-semak, dia takut ular dan pasti tersesat karena tidak hafal jalan. Semakin lama langkah Lastri semakin pelan. Dari semalam dia belum makan dan tenaganya sedikit lemah. Namun dia terus berusaha jalan agar cepat sampai di rumah Keki. Haus dan lelah membuat Lastri berhenti. Dia duduk di sebuah batu dekat aliran air kali kecil di tepi jalan. Leganya, ucap Lastri setelah minum air yang mengalir menggunakan kedua telapak tangannya. Baju di badannya sudah mulai mengering. Menunggu siapa, cantik? Lastri terkejut mendengar suara seorang lelaki dari arah belakangnya. Saat dia menoleh ke belakang, ada seorang lelaki memegang pisau sambil tersenyum jahat menatapnya. Lastri berusaha menjauhi lelaki itu, tapi sial. Tangan lelaki itu lebih cepat merangkul badannya hingga Lastri sulit melawan. Sekejap saja, Lastri berhasil diikatnya dan mulutnya disumpal. Dalam keadaan itulah tubuh Lastri diangkat dan dibawanya menuju sebuah rumah di ujung kebun teh. Rumah itu adalah rumah Pak Kades yang sering digunakan untuk pertemuan dengan Pak Guntur membahas tentang bisnis mereka. Pov Kelani. Aku masih sempat tidur untuk istirahat beberapa jam setelah kembali dari rumah seberang danau. Aku harus mengumpulkan tenaga. Kubuka pintu melihat keluar rumah, sangat ramai penduduk desa lalu lalang di jalan depan rumah. Belum mandi sudah berdiri di depan pintu. Ucap Kak Angga menepuk pundakku dan berlalu duduk di teras sambil membawa segelas teh hangat. Aku ikut duduk di samping Kak Angga, tanpa minta izin aku langsung meminum teh hangat yang kurebut dari tangannya. Ya, belum gosok gigi. Ucap Kak Angga pasrah saat teh hangatnya ku minum. Sekali-sekali jorok apa salahnya, Kak? Jawabku tertawa nyengir. Sudah, mandi sana, kata Kak Angga sewot. Malas, nanti aja sebentar lagi. Jawabku tetap duduk santai melihat ke penduduk desa semakin ramai di jalan. Kok ramai sekali hari ini, Kak? Tanyaku heran. Kata Ayu sekarang ada acara pesta panen. Ini sekali setahun diadakan di desa ini. Semua penduduk baik dari desa sebelah juga ikut meramaikan. Ada hiburan pentasnya, Ki. Oh, jadi namanya pesta panen. Aku kok baru dengar. Dulu tidak pernah seperti ini. Ucapku. Kebiasaan ini baru sekitar 5 tahun ini. Ini program dari kepala desa agar bisa mengambil hati penduduk desa dan memperpanjang masa jabatannya. Pantas dia tidak lepas dari jabatan kepala desa. Aku memikirkan Lastri, Kak. Lirihku.
Kakak juga memikirkannya. Apa langkah kita selanjutnya, Ki? Tanya Kak Angga. Aku mau menyelamatkan Lastri. Aku tidak mau nyawanya sia-sia seperti Kak Rahmi. Ucapku dengan mata berembun. Entah kenapa setiap gadis yang jadi korban Pak Guntur membuatku berpikir mereka bernasib sama dengan Kak Rahmi. Ini bukan masalah Lastri, bukan keluargaku. Tapi aku tidak mau menyesal karena membiarkannya menjadi korban perbuatan Guntur dan istrinya. Lastri gadis yang tidak bersalah sama seperti Kak Rahmi. Jangan sedih, setelah semua penduduk desa sibuk dengan acara pesta panen, aku akan ke rumah itu lagi dan menolong Lastri. Aku yakin Pak Guntur dan Pak Kades sedang sibuk dalam acara ini. Kak Angga berusaha menenangkanku. Tapi aku takut kamu celaka, Kak. Ucapku. Tujuan kita ke sini apa? Kita sudah siap dengan semua resikonya. Kak Angga benar, kami ke sini sudah siap mati demi membalaskan dendam. Bayangan kejadian dulu masih menghantuiku setiap malam, sedih yang teramat sedih melihat Kak Rahmi mati bunuh diri di depan penduduk desa karena tidak tahan menanggung malu tubuhnya ditonton. Bahkan tuduhan berzina dengan ayahku menambah beban malu hingga dia menyayatkan pisau ke lehernya sendiri. Aku mandi dan bersiap-siap ingin melihat seperti apa pesta panen yang diadakan. Banyak penduduk desa dan para gadis-gadis berdandan maksimal untuk mengikuti acara. Mereka menuju ke lapangan dekat kebun teh. Dulu lapangan itu digunakan untuk pasar malam yang menyajikan banyak permainan. Kenangan masa kecilku bersama Kak Rahmi masih melekat tera di benak. Aku merindukan kakakku. Ayo Kak, ajakku ke Kak Angga. Kami sengaja ikut dulu di acara pesta panen agar Pak Guntur dan Pak Kades tidak curiga kepada kami. Setelah mereka lengah, baru kami menuju danau dan mencari Lastri. Meskipun aku berusaha tidak peduli dengan Lastri, hati kecilku terus berkata agar aku menyelamatkannya. Ramainya lapangan ini dan sudah ada pentas dengan biduan bernyanyi di atasnya. Alunan musik dangdut menghibur semua penduduk desa. Terlihat Pak Kades dan Pak Guntur duduk di kursi yang telah disediakan di tenda depan pentas. Tawa canda orang-orang membuat cerah suasana meskipun mereka tidak tahu apa bisnis kepala desan yang mereka sanjung. Pak Jeki dan Pak Guntur punya bisnis kejahatan dengan menculik atau membeli gadis perawan. Sampai sekarang aku masih bingung apa bisnis yang mereka lakukan. Kalau hanya sekedar untuk mengambil darah perawan dan membangkitkan mayat Jaka, mustahil karena ini sudah berjalan jauh sebelum Jaka mati. Hari ini kita harus menjauh dari Bima. Aku tahu Bima kalau sudah dekat denganmu pasti tidak akan mau jauh. Ucap Kak Angga. Tapi dia bisa bikin aku jauh dari kejahatan ayahnya dan Pak Kades. Jawabku tersenyum. Lagian Bu Jumi sepertinya juga tertarik sama kakak. Sambungku untuk membalas. Idi, amit-amit tuh tante-tante. Kayaknya suatu saat dia pasti ada gunanya juga, Ki. Tidak sia-sia aku punya kakak sepupu ganteng. Ucapku bikin Kak Angga melambung. Cantik dan ganteng itu anugerah. Kami sama-sama tertawa sambil menikmati suasana keramaian desa. Saat kami berdiri di sudut lapangan menikmati acara, mataku tertuju kepada Pak Kades yang bangkit dari duduknya dan melangkah ke belakang panggung. Di belakang panggung dia berbicara dengan seorang lelaki dengan mimik wajah serius dan mencurigakan. Setelah itu mereka pergi meninggalkan acara. Kak, aku mau mengikuti Pak Kades. Aku curiga dengan apa yang dilakukannya. Ucapku ke Kak Angga. Biar kakak aja, Ki. Aku pergi duluan agar Pak Guntur tidak curiga. Oke, nanti kakak menyusul. Jawab Kak Angga. Aku mengikuti Pak Kades dan lelaki itu. Entah kemana tujuan mereka, tapi sepertinya mereka menuju ke sebuah rumah di ujung kebun teh yang tidak jauh dari lapangan. Aku terus mengikuti mereka. Dalam pikiranku, mungkin aku bisa membalaskan dendam jika ada kesempatan yang tepat karena semua penduduk desa sedang asik menikmati acara. Pak Kades dan lelaki itu memasuki rumah di ujung kebun teh. Aku masih ingat kalau aku pernah diundang ke rumah ini untuk acara pertemuan desa yang batal aku hadiri karena Bima mengajakku ke rumah seberang danau.
Aku melangkah ke halaman samping yang bisa tembus ke pintu belakang rumah itu. Aku mencoba membuka pintu belakang rumah itu, namun terkunci. Mataku melihat ke sekitar dinding dan menangkap sebuah jendela. Aku mengintip di lubang jendela itu karena hanya terbuat dari papan yang tidak rapi. "Lastri!" Ucapku terkejut melihat Lastri terikat di sudut kamar. Pak Jeki dan lelaki itu berdiri di depan Lastri. "Bukankah dia gadis yang disandera di rumah seberang danau?" tanya Pak Jeki ke lelaki itu. "Aku juga tidak tahu, Pak Kades. Saat aku menuju ke rumah seberang danau, aku melihatnya sendiri duduk di tepi kali," jawab lelaki itu. "Bagus, kerjamu sangat bagus. Aku akan menghubungi Garot. Apa yang terjadi di sana? Kalau aku hubungi Guntur, dia sedang di acara. Aku tidak mau ada yang tahu tentang gadis ini," kata Pak Kades. Jadi Lastri berhasil kabur dari Garot. Bagaimana cara Lastri bisa kabur? Tapi meskipun dia berhasil kabur, akhirnya tertangkap lagi. Aku akan membebaskan Lastri. "Cepat kamu panggil Guntur ke sini," perintah Pak Jeki kepada lelaki itu. Lelaki itu keluar dari rumah ini dan menuju ke lapangan. Sekarang hanya ada Pak Kades dan Lastri di rumah ini. Otakku langsung mengeluarkan ide. Untuk melancarkan apa ide di kepalaku, aku langsung mengirim pesan ke Kak Angga. Setelah mengirim pesan, aku menunggu apa yang akan terjadi. Kulihat Pak Jeki duduk di depan Lastri sambil melakukan sedikit pelecehan meskipun tidak merenggut perawan Lastri. "Hahaha, kamu sangat menggiurkan, cantik," ucap Pak Jeki tertawa jahat menikmati bibir Lastri. Lastri terus berusaha memalingkan wajah dari Pak Jeki meskipun percuma. Tidak begitu jauh dari depan rumah, aku melihat penduduk desa berbondong-bondong sambil membawa potongan kayu dan pisau menuju ke rumah ini. Aku juga melihat Kak Angga. Yang semakin membuatku terpana, Pak Guntur juga melangkah di belakang penduduk. Apa yang dilakukan Kak Angga sehingga penduduk desa dan Pak Guntur beramai-ramai menuju ke rumah ini. Penduduk desa langsung masuk ke rumah tanpa persetujuan atau aba-aba siapapun. Mereka terlihat marah seperti mengincar sesuatu. Aku ikut bergabung di belakang penduduk desa untuk melihat ke dalam. "Mana pencurinya?" ucap seorang penduduk sambil membuka pintu kamar. Saat mereka mencoba masuk ke kamar, semua mata terpana melihat Pak Kades memeluk tubuh Lastri yang masih terikat. "Tolong! Tolong!" teriak Lastri melihat penduduk desa masuk ke kamar. Semua mata terpana melihat Lastri seperti sedang diperkosa Pak Kades. "Jadi ini kelakuan Pak Kades di rumah ini?" amarah seorang penduduk desa. "Iya, Pak Kades telah mengotori desa kita," ucap penduduk desa lainnya. "Kita arak saja dia keliling desa. Dia berusaha memperkosa gadis ini." "Iya, arak Pak Kades biar contoh bagi penghuni desa yang lainnya. Ayo," seret lelaki ini, "dia tidak pantas disebut kepala desa." "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa," jawab Pak Jeki gugup. "Jangan lakukan itu, aku kepala desa kalian," sambung Pak Jeki. Percuma Pak Jeki membela diri, penduduk desa sudah sangat marah melihat kelakuannya. Tanpa rasa kasihan, penduduk desa menyeret Pak Jeki keliling desa sambil melucuti pakaiannya. Dalam keadaan bugil, Pak Jeki diarak keliling desa dan dipukuli seperti yang dilakukannya dulu terhadap Kak Rahmi dan ayahku. "Prof Guntur, apa yang dilakukan Pak Kades di kamar ini bersama gadis itu? Bukankah gadis ini ada di rumah seberang danau bersama Garot? Dasar ceroboh. Hanya karena tidak tahan melihat gadis ini dia mengurung dan mencoba melampiaskan nafsu liarnya. Gawat! Kalau seandainya gadis itu buka suara tentang rumah seberang danau, aku dan keluargaku bisa celaka. Penduduk desa akan menyerangku dan keluargaku. Aku harus mengirimkan pesan ke istriku sekarang." "Jangan! Jangan lakukan ini, aku kepala desa kalian," teriak Pak Jeki berusaha menghindari pukulan warga. "Kamu tidak layak disebut kepala desa. Ayo seret dia," amarah seorang warga desa.
Ayo seret dia dan telanjangi biar bisa menjadi contoh. Ayo, ayo. Aku tidak bisa mengendalikan kemarahan warga saat Pak Jeki diseret keluar rumah sambil ditelanjangi. Beberapa pukulan melayang ke tubuh Pak Jeki. Dia tidak mampu melawan ataupun menyelamatkan diri. Aku hanya bisa menatapnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa berita tentang Pak Kades dalam bahaya karena diancam oleh pencuri tidak benar adanya? Malah yang aku lihat Pak Jeki mencoba memperkosa gadis perawan yang kugunakan untuk mayat Jaka. Siapa yang menyebarkan berita bohong ini? Apakah dia sengaja menjebak Pak Jeki? Aku mencoba ingin menyelamatkan Pak Jeki, tapi niatku berubah dengan suatu ide di kepalaku. Kalau Pak Jeki sudah tidak menjadi kepala desa lagi, aku punya peluang menggantikannya. Dari kejadian ini akan kuambil simpati warga. Jika aku bisa menjadi kepala desa, aku lebih mudah melancarkan bisnisku dan aku semakin kaya. Selama ini aku selalu berbagi dengan Pak Jeki, tapi kali ini aku bisa menikmati hasil dari bisnis ini sendiri. Ayo, seret dia yang telah mengotori desa kita. Teriakku mendukung warga menyeret Pak Jeki sambil ditelanjangi. Ampun! Ampun! Pak Jeki memohon ampun agar warga tidak memukulinya terus. Bawa dia ke lapangan agar bisa ditonton semua warga. Dia tidak pantas disebut kepala desa. Aku terus mengarahkan warga agar mendengarkan kata-kataku. Dan aku berhasil. Aku melangkah bersama rombongan warga menyeret Pak Jeki menuju ke lapangan dekat pentas pesta panen. Saat melangkah aku juga ikut memukuli Pak Jeki. Saat Pak Jeki ingin mengeluarkan suara buka mulut tentang aku langsung meninju mulutnya hingga dia tidak mampu berkata-kata. Wajah Pak Jeki lebam karena pukulan. Darah keluar dari hidung dan mulutnya, pakaiannya tidak tersisa di badan, dia sangat memalukan. Kejadian ini membuatku teringat tentang kejadian beberapa tahun yang silam, saat aku dan Pak Jeki menfitnah bondan karyawan pabrik tahu. Aku dan Pak Jeki sangat tergiur dengan anak gadisnya bernama Rahmi. Gadis itu sangat cantik persis seperti ibunya. Penolakan cintaku dulu oleh istri bondan tidak membuatku jera. Aku juga tertarik pada anak gadisnya. Sangat cantik. Sekarang justru Pak Jeki yang diarak bugil keliling desa. Dasar lelaki yang tidak sabaran. Sudah tahu kalau gadis itu digunakan untuk mayat Jaka, dia malah mencoba menggagalkan rencanaku seperti tidak menghargai aku. Jeki, maaf kali ini kita bukan teman lagi. Aku akan mengambil posisi pentingmu di desa ini. Pof Angga. Tangis Lastri dengan tangan dan kaki terikat. Beberapa warga membukakan ikatan tangan dan kaki Lastri. Beberapa ibu-ibu mendekati Lastri dan berusaha menyelimutinya yang hampir setengah bugil. Aku tidak menyangka bisa membalaskan dendam ini dengan sangat mudah tanpa mengeluarkan tenaga atau mengotori tanganku. Kesempatan sedikit ini aku gunakan sebaik mungkin. Sekarang menyusun rencana untuk membalaskan dendam ke Pak Guntur. Jangan takut, Mbak. Ada kami di sini. Ucap Keki seperti baru mengenal Lastri. Sesaat Lastri saling bertatapan dengan Keki. Melihat Keki berada di sini, dan Lastri juga melirikku sesaat yang berdiri di ambang pintu kamar, dia baru menyadari kalau kamilah yang melakukan semua ini. Terima kasih, Mbak. Jawab Lastri kepada Keki yang mengikuti cara Keki seperti baru kenal. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau Lastri tertangkap lagi setelah warga bubar dan nyawanya pasti terancam. Beberapa ibu-ibu masih berkerumunan melihat Lastri dengan tatapan prihatin. Bu, sebaiknya kita bawa Mbak ini dari sini. Ucap Keki kepada seorang warga yang menyelimuti tubuh Lastri. Dari cara bicara Keki, aku tahu dia mencari cara membawa Lastri ke tempat yang aman. Kulihat ke sekitar, semua anak buah Pak Guntur sibuk melihat Pak Jeki yang diarak menuju lapangan. Ini kesempatan kami membawa Lastri jauh dari desa ini. Kalau dia masih berada di desa ini pasti sangat berbahaya. Ya, Neng, bawa saja dia ke rumahku. Jawab seorang ibu menanggapi Keki. Aku ingin melihat apa yang terjadi dengan Pak Jeki di lapangan. Aku juga ingin tahu apa yang dilakukan Pak Guntur kepada temannya, padahal mereka sangat akrab.
Tapi malah aku merasa heran kenapa Pak Guntur ikut mengarak dan memukul Pak Jeki sama seperti warga lain. Apa maksudnya? Saat Lastri akan dibawa ke salah satu rumah warga, aku juga melangkah menuju ke lapangan. Aku meninggalkan Lastri karena ada Keki dan beberapa ibu-ibu yang melindunginya. Tidak mungkin anak buah Pak Guntur melakukan hal nekat di depan warga. Di lapangan. Dasar tidak tahu malu. Kami memilihmu sebagai kepala desa karena kami percaya padamu, tapi kamu melakukan sesuatu yang tidak layak disebut kepala desa. Kata Pak Guntur bersuara lantang menunjuk Pak Jeki. Kakakmu. Pak Jeki berusaha mengelurkan suara. Plak. Pak Guntur langsung menampar Pak Jeki agar dia tidak melanjutkan kata-katanya. Tuan Guntur, kita bakar dia. Ucap seorang warga. Kita rajam dia, kata warga lainnya. Hukum manusia sampai ini. Hukum. Rajam. Semua warga berteriak mengeluarkan amarah melihat Pak Jeki. Pak Guntur tersenyum sinis melihat temannya sudah tidak berdaya dihakimi warga. Aku yakin Pak Guntur mempunyai tujuan kepentingan pribadi hingga teman dijadikan lawan. Ya jangan. Ampun. Suara Pak Jeki gugup ketakutan, dia berusaha mengeluarkan suara meskipun sangat sulit. Kulihat dari arah belakangku, Keki dan Lastri serta rombongan ibu-ibu sudah berdiri di sudut lapangan. Mereka juga menyaksikan Pak Guntur berdiri di tengah-tengah warga dan dekat Pak Jeki duduk di tanah sudah tidak berdaya. Warga dan Pak Guntur sedang merundingkan hukuman apa yang pantas untuk Pak Jeki. Ini seperti pertunjukan yang akan diingat warga desa seumur hidup, sebuah sejarah yang mencatat tentang kejahatan Pak Kades hingga diarak keliling desa dalam keadaan bugil. Tenang semua warga! Teriak Pak Guntur hingga semua warga diam. Setelah diambil suara terbanyak, maka hukuman yang pantas untuk Pak Kades adalah hukuman rajam. Sambung Pak Guntur. Setuju. Rajam sekarang. Ayo, rajam dia. Teriakan warga menyetujui perkataan Pak Guntur. Pak Guntur melangkah menjauhi Pak Jeki. Dia bergabung dengan warga lain. Semua warga yang mengelilingi Pak Jeki langsung memungut batu serta melemparnya ke Pak Jeki. Dalam aksi ini juga kulihat Pak Guntur melakukan hal yang sama. Namun, aku tidak melihat Bima di antara kerumunan warga. Saat Pak Jeki sedang dirajam, aku melirik Keki. Kami saling bertatapan dan merasa puas dengan semua ini. Satu dendam sudah terbalaskan. Ini kesempatanku membalas Pak Guntur. Aku akan menyuruh Lastri berkata jujur dengan apa yang dialaminya agar semua warga tahu apa juga yang telah dilakukan Pak Guntur selama ini. Akan kubongkar kebusukan Pak Guntur di depan warga sekarang. Aku melangkah mendekati Keki. Namun ada sesuatu yang membuatku terpana. Di belakang Lastri sudah berdiri Bu Jumi. Bu Jumi berbisik ke Lastri saat semua warga melihat pertunjukan rajam. Keki sepertinya tidak menyadari kehadiran Bu Jumi karena matanya melihat ke arah Pak Jeki. Mungkin dia mengingat kejadian dulu saat Paman dan Rahmi diarak keliling desa seperti yang dialami Pak Jeki. Apa yang dibisikkan Bu Jumi ke Lastri? Perasaanku tidak enak dengan gelagat Bu Jumi. Lastri seperti tertekan. POV Angga. Melihat Bu Jumi berdiri di belakang Lastri dan berbisik, perasaanku tidak enak melihat Lastri seperti tertekan. Aku melangkah mendekat, Keki sedang fokus menikmati apa yang terjadi dengan Pak Guntur. Lempari terus dia! Teriak seorang warga yang terus melempari Pak Jeki dengan batu. Dasar Kades cabul! Mati saja kau, Kades! Hujatan yang dilontarkan warga belum juga berhenti. Di tengah-tengah warga, Pak Guntur juga ikut melempari Pak Jeki dan terus mengarahkan warga agar tidak berhenti melempar. Anak buah Pak Jeki juga ikut adil dalam mengarahkan warga, dan warga semakin emosi. Ki! Sapaku setelah berdiri di dekat Kelani. Lihat Kak, aku sangat puas sekali. Ucap Kelani dengan mata berembun. Aku sangat tahu apa yang dirasakan Kelani. Saat Rahmi dan ayahnya diarak keliling desa, dia menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa.
Jika kini dia menikmati balas dendam ini, aku sangat maklum, karena kepedihan yang kami rasakan membekas sampai mati. Lihat di belakang, bisikku ke Keilani. Keilani memalingkan wajah. Setelah itu ia berbisik kepadaku. Bu Jumi berdiri di belakang Lastri. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Keki. Buat Lastri berbicara di depan umum tentang kebusukan Guntur. Jawabku. Bu Jumi mengganggu kita, Kak. Biar aku arahkan Bu Jumi agar menjauhi Lastri. Baiklah. Jawab Keilani. Aku mendekati Bu Jumi, dia tersenyum manis menyambutku. Aku berdiri di sampingnya. Aku senang melihat tante di sini. Sapaku. Angga, aku juga ingin menyaksikan kades cabul ini. Jawab Bu Jumi terdengar genit. Tapi di sini sangat panas, tante. Bikin haus. Aku mencari alasan agar Bu Jumi menjauhi Lastri. Mari kita minum jus di rumahku. Ajak Bu Jumi. Tapi aku tidak mau merepotkan, tante. Jawabku. Tidak merepotkan kok. Ayo. Bu Jumi menarik tanganku. Aku terkejut dengan reaksinya. Aku melihat ke sekitar agar tidak terlihat orang lain. Bu Jumi sedikit agresif. Aku takut Pak Guntur salah paham dan akan membahayakan. Aku suka tante memegang tanganku, tapi aku malu dan takut sama suami, tante. Ucapku berbisik. Bu Jumi langsung melepaskan tanganku, matanya melihat ke sekitar. Untung warga sedang fokus menyaksikan Pak Jeki yang sudah sekara dilepari batu. Ayo kita ke rumahku, Angga. Ajak Bu Jumi berbisik dengan suara menggoda. Aku menganggukkan kepala menjawab. Aku dan Bu Jumi meninggalkan lapangan. Aku tersenyum manis berusaha membuat Bu Jumi terpesona denganku. Wajah Bu Jumi berbinar menatapku. Inilah yang aku manfaatkan.